Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru, kembali lagi bersama Guru YouTuber. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara membuat media pembelajaran menggunakan Sparkle, yaitu video script terbaru yang tentunya banyak aplikasi-aplikasi yang lebih menarik dari versi sebelumnya. Baik Bapak dan Ibu guru sekalian, kita mulai saja langsung praktek. Baik Bapak dan Ibu guru sekalian, pertama kita masuk ke aplikasi video script atau Sparkle yang sudah diinstal. Apabila Bapak dan Ibu belum memiliki aplikasinya, atau barangkali sudah memiliki tapi ingin upgrade ke versi yang terbaru, silahkan Bapak dan Ibu berkomentar di kolom komentar di bawah video ini, lalu mencantumkan email dan kami akan mengirim seperti biasa melalui email. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai. Nah Bapak dan Ibu sekalian, di sini langsung muncul akun kita. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, apabila belum melakukan registrasi di awal, maka ini minta registrasi. Maka bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum registrasi, maka tinggal klik create a new account, kemudian isi data diri kita, kemudian nanti verifikasi melalui email seperti biasa, kemudian checklist remember me-nya dan keluar. Lalu seperti tadi tinggal masuk, kemudian masukkan email dan password yang telah kita ini tidak trial, artinya ini resmi bahwa kita bisa menggunakan video script baik offline maupun online. Baik, kita mulai. Kita login. Nah, langsung dimasuk ke ini, tampilan pertama ini. Nah, yang perlu kita lakukan pertama, karena kita belum pernah membuat video pembelajaran melalui video script ini, maka klik pertama ini, create a new script. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan menyajikan sebuah materi yang tentunya Bapak dan Ibu sudah mempersiapkan materinya. Alangkah baiknya materi itu disusun dalam bentuk storyline atau storyboard agar tersusun dengan baik. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyajikan sebuah materi dari mata pelajaran Simkomdik atau pelajaran simulasi digital, yaitu tentang salah satu tema, yaitu tentang buku digital. Nah, yang pertama kita masukkan dulu, klik dulu gambar di sini, klik gambar, kemudian kita mencari gambar yang sesuai dengan judul. Nah, ini sudah ada. Nah, tinggal klik. Nah, setelah diklik seperti ini sudah masuk. Kemudian kita play, kita coba. Nah, ini sudah jadi. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan teks, yaitu dari mata pelajaran yang kita sajikan. Bagaimana caranya? Kita klik yang sebelah kanan ini, ada logo teks. Nah, kita klik, kemudian kita masukkan tagnya di sini, misalkan simulasi digital. Nah, untuk merubah jenis huruf, Bapak dan Ibu bisa klik di sini, Nah, apabila baru menginstal, memang di sini belum begitu banyak. Maka apabila kita ingin menampilkan beberapa jenis font di sini, maka klik ini. Nah, di sini banyak sekali pilihannya. Ya, sesuai selera kita tentunya. Nah, misalkan saya akan menampilkan atau, nah ini, satu, tinggal klik yang tanda plus ini, diklik. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, ada Latin, ada ini mau di checklist semua juga nggak apa-apa, Arabik dan sebagainya boleh. Di checklist saja semua. Kemudian klik. Nah, ini lagi menginstal atau menampilkan ke depan. Baik, Bapak dan Ibu, ini sudah selesai masukkan. Jadi kenapa agak lama? Karena memang tadi semua jenis huruf kita masukkan. Setelah itu kita centang
checklist ininya. Nah, coba kita cek di sini, apakah sudah masuk. Nah, tadi yang saya masukkan ini, Angry Bird. Oke, kita klik. Nah, berarti kita akan memilih jenis huruf judul ini ada Angry Bird. Setelah itu, checklist ini. Nah, ini sudah langsung masuk ke sini. Tinggal Bapak dan Ibu, jangan lupa ini diatur posisinya. Atur, kita simpan di sini. Ini baru judul mata pelajaran. Kemudian kita play. Nah, sudah jadi. Kemudian kita coba prepare dari awal. Prepare dari awal biar semuanya kita play. Nah, ini sudah jadi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan memasukkan tema dari mata pelajaran simulasi digital ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan tema atau menyajikan tema yaitu tentang buku digital. Memasukkan tema, klik seperti biasa di sini, klik tag, kemudian ketikkan di sini yaitu buku digital kelas 10 semester 1. Baik, ini judulnya buku digital kelas 10 semester 1. Nah, ini tergantung Bapak Ibu sesuaikan dengan materi yang kita punya. Oke, selanjutnya checklist. Nah, ini sudah masuk sini, tinggal kita atur posisinya. Kita taruh di bawah. Ini digeser dulu ke atas, kemudian hurufnya juga. Nah, kita simpan di bawah sini. Oke, kita preview dulu yang ininya. Oke, udah jadi. Kita coba dari awal. Itu Bapak dan Ibu, ini untuk halaman pertama, yaitu judul mata pelajaran dan tema yang akan diajarkan. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melakukan pengaturan di speed daripada tampilan ini. Maksudnya adalah berapa detik kecepatan untuk membuat sebuah gambar dan menulis tulisan ini. Nah, karena kalau terlalu lama pun mungkin si siswa akan terlalu jenuh. Maka caranya bagaimana? Kita lihat dulu. Kita akan lihat dulu yang gambar komputer ini. Klik di sini. Nah, klik di sini. Kemudian, sini ada gambar dituliskan sebelah kiri. Diklik saja. Klik saja. Nah, durasi untuk menggambar sebuah komputer ini 8 second atau 8 detik. Nah, apabila Bapak Ibu terlalu lama, misalkan, ini bisa dikurangi. Caranya bagaimana? Klik min. Nah, misalkan kita buat 5 second. Tuh. Kemudian pause-nya 0,5 cukup. Transition-nya 1 detik cukup. Oke. Nah, setelah itu tinggal di klik. Nah, kita coba. Nah, ini agak lebih cepat dibandingkan tadi. Gitu. Nah, selanjutnya untuk tulisan simulasi digital, kalau dianggap ini terlalu lama, kita sama caranya, klik di sini, kemudian klik di sini. Ini 4 detik. Nah, bisa kita kurangi menjadi 2 atau 2,5 atau 3 detik. 2,5. Kemudian kita checklist. Lalu yang bawahnya juga kita cek di sini. Kemudian kita cek di sini ada 7,5 second. Kita kurangi di 5 second. Kita checklist. Oke, kita replay dari awal.
Ini sudah lumayan cepat. Itu tergantung Bapak dan Ibu sekalian pengaturannya seperti apa. Baik Bapak dan Ibu, itu lembar pertama dari kanvas ini untuk membuat sebuah judul dan tema yang diajarkan. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan materi apa yang disajikan oleh kita dari buku digital ini. Caranya bagaimana? Tentu kita akan memindahkan dulu ini ke atas. Nah, kita akan memindahkan lembar pertama ini ke atas. Caranya yaitu ini harus dikunci dulu atau diklik dulu kameranya. Kita dari yang ini dulu, gambar komputer, kemudian ininya di checklist atau dihidupkan. Kameranya dihidupkan, kemudian yang hurufnya juga, nah ini juga dihidupkan. Kemudian tulisan yang bawah ini juga dihidupkan. Setelah itu kita geser ke atas. Geser ke atas. Nah, berarti kita masuk ke lembar kedua. Nah, caranya sama, kita akan masukkan dulu gambar. Jadi gambar di sini. Nah, di sini banyak sekali pilihan. Inilah kelebihan dari Sparkle versi terbaru. Jadi gambarnya rata-rata berwarna. Tinggal Bapak dan Ibu milih di sini, banyak sekali. Nah, karena ini berkaitan dengan materi, maka saya akan mencari saya coba pakai yang ini. Kita cari karakternya yang pas. Nah, misalkan inilah. Ini contoh saja Bapak dan Ibu. Ini kebetulan tidak warna. Nah, kita preview di sini. Untuk yang ini. Nah, ini sepertinya terlalu lama. Maka kita kurangi durasinya. Ini aslinya 8 second, kita buat 5 second. Oke, kita preview. Nah, ini agak lebih cepat. Oke, tinggal memasukkan, yaitu di sini yang pertama saya akan menuliskan tentang pengertian buku digital. Caranya sama, klik sini. Kita tulis di sini. Oke. Ini hurufnya kita pakai Angry Bird. Checklist. Nah, kemudian kita kecilkan. Itu tinggal kecilkan saja di sini. Oke, simpan di atas. Oke. Lalu durasinya kita kurangi 3. Oke. Nah, sekarang tinggal kita masukkan pengertian buku digital. Nah, ini tinggal copy saja dari sini. Nanti disesuaikan saja. Nah, tinggal masuk ke sini. Kita pastekan di sini. Nah, kita atur dulu mana yang dianggap perlu. Jadi jangan memindahkan teks terlalu panjang, tapi poin P-nya saja. Nah, selanjutnya ini posisi ini Bapak Ibu bisa diatur. Ini bisa rata kiri atau center tengah atau rata kanan. Nah, kita coba yang rata tengah, center. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, ini kan masih berantakan seperti ini. Caranya kita atur dulu, yaitu ini diklik 2 kali huruf ini dihidupkan dulu, kemudian diklik. Nah, baru kita atur
posisinya, yaitu klik teks atau edit teks sini. Nah, misalkan kita akan potong dari sini dan ini di enter, jadi tidak terlalu panjang. Kalau sudah selesai, sini. Nah, sehingga dia posisinya bisa masuk semua. Tinggal dikecilkan saja. Ini di ujung, tinggal ditarik. Oke, kita simpan di tengah. Nah, kalau dirasa ini masih terlalu besar, maka kita bisa turunkan lagi. Kita masuk lagi ke edit text. Nah, misalkan gini. Ini maksudnya pengaturan supaya masuk semua ke sini. Kalau nulis kita ingin di dalam kotak ini. Nah, kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya apabila misalkan ingin berbeda warna antara judul dan tulisan di bawah, maka misalkan yang akan kita rubah yang judulnya. Nah, ini diklik, klik 2 kali, kemudian masuk ke ini, ke teks. Nah, ini yang kanan ini tinggal diklik. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa memilih. Misalkan kita beri warna yang agak berbeda. Warnanya mana ya? Biru lah. Misalkan biru ini. Tinggal di checklist. Oke, kalau sudah checklist. Nah, ini jadi berbeda warnanya. Kita simpan dulu tengah-tengah. Tuh. Lalu kita atur dulu durasi untuk pengertian ini. Tadi kita belum cek. Ini ada 8, maka kita boleh kurangin ke 5,5. Checklist. Oke. Baik, kita coba yang dari sini. Nah, dari yang gambar ini kita preview. Oke. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah mendapatkan 2 lembar. Yang pertama yaitu judul, kemudian yang kedua masuk ke tema, masuk ke materi, yaitu tentang pengertian buku digital. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, saya coba bikin 1 lembar lagi, yaitu tentang si buku digital. Nah, ini kita pindahkan dulu ke atas. Share dulu ke atas. Baru kemudian kita masukkan dulu. Seperti biasa, karakternya. Kita mau yang mana, pilih. Nah, saya coba masukkan gambar papan tulis ini. Kita klik. Nah, ini tinggal dibesarkan. Besarkan saja sini. Kemudian kita masukkan hurufnya. Klik tulis sama di sini. Beri judul. Nah, misalkan fungsi buku digital, bisa kasih warna yang merah. Klik. Nah, kita pindahin judulnya di atas. Kita atur durasinya dulu. Dibuat 2,5. Oke. Kemudian kita masukkan tentang fungsi buku digital di papan tulis ini. Kita klik di sini.
Misalkan ini fungsinya kasih nomor boleh 1. Baik Bapak dan Ibu, misalkan saya memberikan contoh saja ini. Ada 4 fungsi, kita coba masukkan. Nah, sini seperti biasa kita kecilkan dulu. Kemudian kita masukkan di sini. Masukkan di sini. Nah, ini kelihatannya warnanya bisa diganti dengan warna putih. Klik OK. Nah, ini lebih nyala kalau kasih putih. Oke. Nah, kita urutkan dulu. Kita masukkan utamanya yang fungsinya dulu, kita masukkan ke depan sini. Nah, baru papan tulis, baru kemudian huruf. Kita cek dari Nah, terakhir saya akan memberikan sebuah tugas kepada siswa dalam bentuk evaluasi. Tapi mungkin hanya kita berikan perintah atau judul evaluasi. Nah, kita geser dulu ke atas. Nah, kita masukkan tagnya di sini. Lalu di sini tuliskan evaluasi. Kasih warna biru. Oke, dari sini. Nah, ini agak besar. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, kita durasinya atur. Evaluasi ini udah sedikit sih, 2 detik. Nah, selanjutnya apabila kita ingin merubah, kalau tadi kan menggunakan drawing option, ya. Tapi kita akan mencoba menggunakan tangan. Nah, ini. Nah, di sini Bapak dan Ibu, ini ada berbentuk fan, ada rose, macam-macam. Kemudian ada juga tulisan. Ini bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Nah, kita coba tes. Nah, pakai ini. Oke, tapi itu kembali kepada kita, terserah enaknya yang mana. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita memasukkan gambar sudah, teks sudah, kemudian bagaimana cara mengecilkan tulisan dan sebagainya juga sudah. Selanjutnya saya akan coba memasukkan sound atau musik di sini. Nah, apa maksudnya? Supaya penyajian materi kita tidak supaya lebih menarik gitu. Supaya lebih menarik, maka diperlukan sound atau background. Tapi kembali kepada kebutuhan tergantung Bapak dan Ibu. Tapi untuk pembelajaran mungkin saya coba akan praktekkan. Nah, di sini ada banyak sekali beberapa sound bawaan dari Sparkle terbaru ini. Ini bisa kita cek satu-satu. Oke, udah masuk soundnya sini. Atau misalkan Bapak dan Ibu punya sound sendiri. Nah, caranya tinggal import MP3 dari sini. Misalkan klik sini, nah, lalu kita cari musiknya yang ada di sini. Kalau kita mau mengambil dari yang punya kita. Tapi kalau mau menggunakan yang ada di sini, caranya sulit tadi. Dipilih, pilih misalkan, kemudian dicek di sini. Ini centang, nah, supaya masuk ke sini. Baik, kita coba dengarkan. Nah,
Bapak dan Ibu sekalian, selain kita bisa memasukkan musik atau background di presentasi kita, kita juga bisa memberikan rekaman atau suara kita di sini. Nah, caranya tinggal klik gambar mic di atas ini, ada voice over, klik sini. Kemudian di sini ada banyak pilihannya yang digunakan, audionya. Nah, ini kita bisa cek dulu, takutnya begitu kita ngerekord tapi tidak kerekam. Apabila sudah betul settingan ininya, maka tinggal langsung klik di sini. Nah, ini akan masuk ke recording dengan hitungan 3, 2, 1. Apabila selesai langsung kita masuk. Nah, misalkan rekamannya, selamat datang di mata pelajaran simulasi digital. Untuk tema kali ini yaitu tentang buku digital untuk kelas 10 semester 1. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau sudah dianggap selesai, maka tinggal klik matikan di sini. Atau kalau Bapak Ibu misalkan terus mau sampai akhir juga bisa, silahkan ikuti saja ininya. Nah, kita stop saja di sini, misalkan. Nah, ini lagi melakukan proses, kita tunggu. Nah, kita bisa cek dulu di sini suara kita. Nah, ini sudah masuk suaranya. Kalau misalkan ini sudah betul dan tidak ada kesalahan dalam hal penyampaian, maka tinggal diklik checklist ini. Tapi kalau misalkan kita masih ragu dan ada yang salah, nah, bisa diulang dengan cara buang dulu ini. Kita contoh, kita buang aja dulu. Gitu. Klik checklist. Baru kita record ulang. Demikian seterusnya, Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana halnya dengan misalkan suara kita kurang pede, kan kurang meyakinkan. Ada sebetulnya untuk merubah suara kita menjadi suara yang lebih bagus, yaitu dengan menggunakan sebuah aplikasi. Tapi itu nanti akan saya sampaikan pada video berikutnya. Bapak Ibu guru sekalian, selanjutnya apabila kita ingin merubah background kanvas, maksudnya background ini kan backgroundnya putih nih, kanvas ini. Sebetulnya ini bisa dirubah sesuai dengan selera kita. Caranya bagaimana? Ini di atas ada gambar background option. Ini tinggal klik saja. Nah, yang kondisi sekarang ini adalah no vignette, artinya tidak ada warna. Tetapi kalau kita ingin memberikan warna, tinggal pilih yang mana, ada yang soft, ada juga yang hard. Nah, kita coba yang soft. Nah, di sini ada banyak pilihan. Nah, misalkan kita menggunakan yang ini kan putih tadinya. Kita akan menggunakan yang sedikit ada bintik, misalkan yang ini. Nah, setelah dipilih, tinggal klik checklist. Atau misalkan kalau kita ingin warna yang agak terang, nah ini banyak sekali pilihan. Misalkan mau warna apa saja ada di sini. Nah, ini terserah Bapak dan Ibu sekalian. Misalkan saya ngambil yang warna ungu, checklist ini. Nah, ini tinggal dipilih mau yang mana. Tuh kira-kira. Atau mau warna lain juga bisa. Nah, ini agak soft. Kayak kita pilih yang ini aja. Checklist. Nah, jadi warnanya seperti ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, apabila sudah selesai seperti ini, jangan lupa pertama kita save project, di save dulu, karena ini bisa diedit kapanpun. Tapi kalau tidak di save, maka pekerjaan kita tidak akan tersimpan di dalam server ini. Maka kita save project, kemudian kita beri nama di sini. Nah, misalkan seperti itu. Setelah itu, ini mau pakai folder apa langsung? Kalau mau pakai folder, tinggal klik foldernya. Kalau tidak juga langsung seperti ini. Tinggal kita checklist saja di sini. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian. Kalau sudah di save begini, maka terakhir kita akan merender atau menjadikan video ini, menjadikan materi ini ke dalam video. Artinya kita
render. Nah, caranya ngerender bagaimana? Tinggal klik di sini. Ada tanda ini, ada download, publish, subscribe. Nah, kita klik sini. Kemudian di sini ada pilihan. Nah, di sini ada download video, kemudian dipublish ke YouTube, atau misalkan dipublish ke Vimeo, atau ke PowerPoint. Nah, kita coba download saja dulu di sini. Kita download, kemudian di sini tentukan dulu pilihan kita untuk tipe outputnya. Nah, di sini ada window WMAP, kemudian ada QuickTime, ada API, ada image, dan sebagainya. Di sini harus hati-hati Bapak dan Ibu, karena tidak semua tipe bisa jalan dengan video ini. Maka sebaiknya kita menggunakan yang umum saja. Nah, misalkan kalau kita menggunakan QuickTime, ini biasanya ini lama banget gitu ngerendernya. Tapi kita gunakan yang API saja. Pilih API. Nah, kemudian di sini ukurannya ini 640. Ini normal. Kalau mau di standar HD supaya tampilannya lebih bagus, maka gunakan standar HD yang 720. Kalau tadi kan bawaannya 640. Nah, tapi kalau saya biasanya di 720. Frame rate-nya ini bisa ditambah ke 30 atau di sini juga tidak masalah. Judulnya sudah, kemudian ini mau disimpan di mana? Nah, ini ternyata disimpannya di desktop, atau kalau mau dirubah kita bikin sendiri, taruh di video misalkan. Nah, taruh di sini. Kemudian select folder di checklist. Nah, ini lagi ngerender. Baik Bapak dan Ibu guru sekalian, ini karena lagi merender dan kita anggap ini sudah selesai. Maka sekali lagi, apabila ada saran, komentar dan sebagainya, silahkan tuliskan komentar Bapak dan Ibu di laman komentar di bawah video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.